Pernah kebayang nggak, sebuah benda yang dianggap suci, harum, dan cantik, ternyata jadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia? Di India, bunga bukan cuma hiasan. Dia adalah simbol doa, penghormatan, dan wujud cinta kepada para dewa-dewi. Tapi, di balik keindahannya, ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Hari ini kita akan membongkar fakta mengejutkan tentang 800 juta ton sampah bunga yang setiap tahun menumpuk di India, dan bagaimana sebagian orang berhasil mengubahnya jadi cuan besar. Dalam kepercayaan mereka, bunga punya makna yang dalam, lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan pencapaian hidup. Setiap kali ada ritual, baik besar maupun kecil, bunga hampir selalu ada, mulai dari mawar merah, lili yang anggun, hingga marigold kuning cerah. Kenapa bunga? Karena aromanya dianggap menyenangkan hati para dewa. Gak heran, di setiap kuil, kamu akan melihat lautan bunga yang dibawa para peziarah. Tapi, ini juga berarti konsumsi bunga di India nggak main-main. Menurut Down to Earth, setiap tahunnya ada sekitar 800 juta ton bunga sesajen di India. Ingat, ini cuma bunga ya. Belum termasuk makanan, dupa, kain, atau patung kecil. Kalau dibagi harian, itu sekitar 2 juta ton per hari. Dan di hari-hari besar keagamaan, jumlah ini bisa naik berkali lipat. Bayangin aja, 2 juta ton bunga setiap hari. Kalau ditumpuk, mungkin bisa nutupin seluruh stadion sepak bola dan itu cuma untuk 1 hari. Kalau kita buang bunga layu di tempat sampah, itu biasa aja. Tapi di India, ceritanya beda. Sesajen dianggap suci, meskipun sudah layu atau membusuk. Karena itu, membuang sesajen ke tempat sampah dianggap tidak hormat, bahkan bisa disebut penistaan. Jadi, tradisinya adalah mengembalikan sesajen ke alam, alias membuangnya ke sungai. Masalahnya, 16% polusi sungai di India datang dari sampah bunga. Jadi setiap kali festival selesai, sungai berubah jadi karpet bunga sekaligus lahan pencemaran. Banyak yang mengira, kan bunga itu organik, pasti cepat terurai. Sayangnya nggak sesederhana itu. Pertama, jumlahnya yang masif bisa bikin aliran sungai mampet. Kedua, bunga ini mengundang serangga dan burung pemakan nektar yang pada gilirannya menarik predator seperti elang, gagak, bahkan rubah. Ketiga, sebagian besar bunga di pasar sudah disemprot pestisida. Ketika masuk ke air, racun ini mencemari sungai, membunuh ikan, dan membuat air berbahaya bagi manusia. Dan ingat, banyak warga yang masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, polusi ini langsung berdampak ke kehidupan mereka. Di tengah masalah ini, muncullah pihak-pihak yang mencoba mencari solusi. Bukan pemerintah, tapi startup dan komunitas lokal. Perusahaan seperti Help Us Green dan Full mulai mengumpulkan bunga sesajen dari sungai dan kuil. Mereka membersihkan, memilah, lalu mengubahnya jadi produk baru yang punya nilai jual. Hasil daur ulangnya bervariasi, dupa organik, sabun herbal, lilin, kompos, hingga pewarna alami untuk kain yang dikenal dengan nama ecoprint. Proses ecoprint ini unik. Kain dibasahi, lalu bunga yang sudah diolah ditempelkan satu persatu. Warnanya keluar alami saat dijemur. Menariknya, mawar merah bisa menghasilkan warna biru jika diolah dengan teknik tertentu. Produk-produk ini bahkan menembus pasar internasional. Brand besar seperti Antropologi ikut menjualnya. Selain startup, ada juga LSM seperti SIRTD yang melatih ibu-ibu di pinggiran kota Varanasi. Mereka diajarkan membuat dupa, lilin, dan sabun dari bunga sesajen. Ini nggak cuma menyelamatkan lingkungan, tapi juga memberi penghasilan tambahan bagi keluarga. Bunga yang tadinya dibuang, kini jadi sumber rejeki. Sayangnya, sejauh ini pemerintah India belum punya kebijakan khusus soal sampah bunga. Bahkan untuk festival besar pun yang bersihin tetap pihak swasta. Mungkin mereka takut dianggap menghalangi tradisi. Tapi harusnya ada jalan tengah, ritual tetap jalan, lingkungan tetap bersih. Jumlah bunga yang berhasil didaur ulang memang masih kecil dibanding totalnya. Tapi ini langkah awal yang penting. Tantangannya, edukasi masyarakat, dukungan pemerintah, dan memperbesar kapasitas daur ulang. Kalau semua itu terpenuhi, mungkin suatu hari sungai-sungai di India akan bebas dari lautan bunga layu. Bunga memang simbol keindahan dan kesucian. Tapi jika tak diolah dengan bijak, ia bisa berubah jadi masalah. Untungnya sudah ada orang-orang yang melihat peluang di balik masalah ini. Menurut kamu, apakah India suatu hari nanti bisa benar-benar mengatasi masalah ini? Atau tradisi dan polusi akan terus berjalan beriringan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita bisa terus berbagi cerita menarik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.